Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, itu sampai ketemu lagi nih. Nah, kita mau bahas yang series kedua nih ya. Kemarin kita sudah diskusi terkait dengan SDGs ya, melihat indeks demokrasi, tentang kemiskinan. Oh ya, kali ini kita akan bahas terkait dengan banjir. Ini adalah isu yang krusial ya. Isu yang tiap kalau musim hujan, banjir, ramai, disalahin pemimpinnya, nggak bekerja atau gimana ya. Nanti akan 15 menit ke depan kita akan bahas ya progres bagaimana sih setiap gubernur DKI ini ya kerjanya untuk nanganin banjir. Kayaknya nggak selesai banjir. Semakin air Tuhan berkah itu kayaknya berkah ya. Nanti kita akan bahas apa aja yang sudah dilakukan setiap gubernur ya. Tapi kita akan fokus Pak Anies dulu ya. Tapi saya yakin setiap gubernur itu dari zamannya Pak Ali Sadikin atau siapapun ya punya program yang tentang banjir ya. Sebenarnya kalau banjir nggak hanya masalah gubernur, bahkan raja dulu yang ada di Jakarta, raja zaman kerajaan itu juga menangani banjir juga. Oh, dari zaman dulu udah ada ya? Itu raja dulu tuh menangani. Oh ya, nih ada sebuah data nih ya, yang cukup menarik ya. Di mana di masa Pak Anies sih selama 5 tahun kemarin membangun sebuah waduk Brigit, waduk Lebak Bulus, waduk Pondok Rangon, embung Kebagusan, waduk Marunda, dan embung Wirajasa. Ini ada strategi yang Pemprov DKI waktu itu Pak Anies menangani banjir ya. Harapannya walaupun banjir tetap ada tetapi agak berkurang kelihatannya. Iya. Menurut lo di awal itu banjir tuh gimana sih ya? Coba cerita tadi yang gue bilang bahwa sebenarnya nggak hanya masa dari gubernur, presiden ke presiden, bahkan dari zaman kerajaan udah banjir ya. Dulu kan ada kerajaan Raja Purnawarman gitu ya, Tarumanegara. Itu kerajaan Tarumanegara, itu rajanya Purnawarman. Itu ada prasasti dari prasasti Tugu. Itu di Cilincing tuh, Jakarta Utara. Nah, prasasti Tugu itu menceritakan kerajaan Tarumanegara itu menangani bencana alam. Ya. Jadi di situ ada 2 sungai yang digali oleh Raja Purnawarman. Itu Raja Sungai Candrabaga. Candrabaga itu ada di Bekasi ya. Makanya nama stadionnya kan Stadion Candrabaga. Jadi diambil dari nama orang yang nama kali itu. Nama kali ya. Di prasasti Tugu itu diceritakan namanya Sungai Candrabaga itu di Bekasi. Satu lagi Sungai Gomati. Nah, Gomati itu mungkin ada di Jakarta itu. Mungkin di Jakarta, Candrabaga di Bekasi. Nah, itu digali, dikeruk. Mungkin sekarang dikeruk kalau ya pengerukan itu. Dikeruk mungkin sampai 11 km itu jarak ininya pengerukan. Panjang juga ya? Iya, panjang itu. Nah, karena apa? Karena pada saat itu sering terjadi bencana. Jadi kalau ada musim hujan kebanjiran, musim kemarau kekeringan. Nah, itu jadi dikeruk nah supaya nanti tidak ada lagi terjadi banjir. Lu bayangin aja ya. Itu abad ke-5 loh. Abad ke-5 itu udah kebanjiran. Banjir ya. Terus sekarang orang teriaknya banjir padahal udah dari banjir ya. Makanya nggak tahu di Jakarta ini takdir. Artinya dari zaman banjir banyak raja-raja yang diganti ya. Yang ada di Jakarta banjir juga ya. Tapi nggak dibully. Nggak ada buzzer ya. Nggak ada buzzer. Jadi nggak dibully rajanya. Aku liatin tuh. Ternyata zaman kerajaan itu juga masih ada banjir ya. Iya, terus seperti itu. Nah, kemudian kan kita tahu lah setelah ini kan Belanda POC kan, itu tahun 1600-an itu banjir juga. Iya. Waktu itu zaman POC banjir. Artinya pada saat dulu mungkin abad ke-5 itu kan sudah dikeruk ya, itu. Tapi tetap aja pada saat abad ke-16 tahun 1600-an itu tetap kebanjiran juga tuh zaman POC. Jakarta tetap kebanjiran. Zaman pemerintah Hindia Belanda kebanjiran.
Orde lama zaman sekarang kebanjiran, orde baru kebanjiran, reformasi berapa sekarang kebanjiran terus. Pertanyaannya loh, dulu Pak SBY nggak pernah istana juga kebanjiran nah, ya? dia sampai ke istana, Iya. zaman SBY kan waktu Jokowi jadi gubernur, Iya. juga sampai istana. Iya betul. Jalan Tamrin juga kebanjiran. Nah, artinya bahwa memang Jakarta itu saya nggak tahu apa yang ditakdirkan untuk jadi kota yang selalu kebanjiran. Tapi memang dari setiap pemerintahan itu selalu ada kebijakan. Ya raja aja ada kebijakannya kan menangani banjir. Zaman Belanda ada, nah, sampai zamannya Bang Anies ini juga ada kebijakan. Iya betul. Zamannya Pak Jokowi waktu jadi gubernur juga ada kebijakan. Semua punya kebijakan. Dan dilanjutkan ya. Nah, dilanjutkan. Jadi memang harus ada keberlanjutan. Penanganan banjir di setiap pemimpin, di setiap pemerintahan itu selalu ada, ya, selalu ada penanganannya, programnya ada. Cuma memang mungkin harus ada kearifan di setiap pemimpin. Jangan sampai ini yang baik yang sudah dirancang, yang membuat penting masyarakat, akhirnya nggak mau diteruskan. Nah, itu yang nggak bagus. Gitu. Nah itu yang harus dilihat oleh pemimpinnya gitu. Nggak boleh diacak-acak lah, karena dimanapun pemimpin yang sudah pernah menjabat, artinya membuat juga nggak asal-asalan kan? Ya kayak sumur resapan ya. Sumur resapan programnya Bang Anies ini kan sumur resapan. Iya resapan. Drainase vertikal juga. Nah, itu juga kan kadang-kala kalau kita lihat ya itu kan dikritik juga, katanya nggak efektif lah. Itu nanti lah. Kan kita belum artinya belum apa-apa sudah dikritik gitu ya. Coba lah segala sesuatu kan memang harus dilihat dulu hasilnya gitu ya. Efektif atau tidak. Artinya harus objektif gitu ya. Iya. Nah, kenapa sumur resapan? Karena memang dulu begini. Itu kan di Jakarta memang rawa ya. Ya kan gua anak Betawi ya, jadi tahu persis dulu kita nyari uji karet aja di rawa ya. Iya, gua disembelih aja sama engkong gua itu. Nyari ikan dulu tuh di daerah Kelapa Gading itu dulu kan rawa itu rawa itu. Jadi harus namanya rawa Rawang. Nah iya Rawang itu dulu rawa itu dulu sampai ke arah Plumpang itu rawa. Iya. Nah jadi itu kan di sisinya ada sekali itu ya kalau Sunter. Nah itu kalau banjir itu larinya ke rawa semua. Iya. Jadi airnya ke situ semua. Betul, rawa semua. Aku masih kecil sering nyari ikan tuh di situ tuh rawa situ. Nah tapi sekarang kan Kelapa Gading kita lihat luar biasa kan, banyak apartemen atau rumah ya, apartemen hotel lalu kemudian ada jalan layang gitu kan, flyover itu jalan tol itu kan, wah jalan juga diperlebar beton semua. Nah air bagaimanapun juga dari zaman dulu ya pasti udah tahu jalannya tuh ke situ. Iya. Ya kan, lawarnya kagak ada, gitu kan. Nah, udah kan, kebanjiran tuh. Iya. Nah, untuk menangin apa? Kan supaya dia ada jalan nih, dan itu sumur resapan itu. Iya, gitu. Supaya dia diserap gitu. Iya, walaupun nggak terlalu signifikan ya, tetapi nggak terlalu. Ya mengurangi lah ya, mengurangi debit air gitu ya, mengurangi debit air supaya tidak terlalu parah banjirnya. Ya, nah ini kan sekarang kita lihat itu ada tadi waduk yang waduk, ada 6 waduk yang ada 6 waduk itu ya. Nah itu juga bagus sekali, memang itu buat penampungan air, jadi semua nanti larinya ke waduk, ya. Jadi dialihkan ke waduk, termasuk yang dibangun oleh pemerintah pusat yang ada di Jawa itu kita akui. Iya. Itu memang bagus buat supaya air yang dari puncak gitu dari hulu ini penanganannya ya. Itu sebelum masuk ke Jakarta ditampung dulu tuh di Ciawi. Nah, itu oke lah, itu bagus ya, itu pemerintah pusat ya, kita itu memang harus begitu. Iya. Artinya kolaborasi lah. Nah, iya harus ada kolaborasi, jangan saling. Ini kan kadang-kadang pendukungnya nih ya, tahu gitu kan. Tahu pendukung. Jadi jangan dipanas-panasin gitu. Biarin aja mereka bekerja, mereka pemerintah ya. Karena dari zaman. Nah, prinsipnya begini ya. Siapapun gubernurnya, siapapun presidennya, ya presiden kita lah gitu. Ya, kalau sudah selesai itu ya sudah lah gitu lah. Untuk kepentingan bersama ya. Jadi jangan terlalu banyak dipolitisir. Iya betul. Terlalu dipolitisir karena tadi saya pikir penanganan banjir ini memang harus dirancang, dan harus ketersinambungan. Betul. Nggak bisa nanti ini nanti dihapus lagi programnya, bikin yang baru, jangan seperti itu. Iya. Karena memang Jakarta bagaimanapun juga sejak abad kelima udah kebanjiran gitu. Raja Penamaan itu dari zaman raja ya sudah banyak. Iya, udah kebanjiran gitu. Di sini ada data terkait dengan membangun polder ya di mana masih dalam RPJMD
RPJMD Pak Anies waktu itu ya, dengan luas tanah 20.998,6 hektar, luas juga ya. Artinya banyak juga, artinya banyak yang sudah dikerjakan juga nih sama Pak Anies. Yang mungkin taman ya, itu kan taman, ya, itu taman penting ya. Nah, artinya taman serapan juga penting untuk serapan juga gitu kan. Jadi jangan semua dijadikan beton. Kalau semua dijadikan beton, semua jadikan aspal, air mau kemana? Taman-taman dibangun itu sebenarnya bagus gitu untuk penyerapan air hujan gitu. Jadi artinya air di ke situ ya? Iya, artinya itu kan nanti diserap oleh air kan masuk ke tanah gitu kan. Nah, itu kan bagus gitu. Daripada nanti kalau di beton semua nanti air gimana mau menyerap gitu. Tadi kan kita udah bicara terkait dengan Dawiorja punya kebijakan juga. Menurut lo yang lo lihat sebaiknya itu bagaimana ya kebijakan yang harus dilakukan sama Gubernur PLT ini terhadap kebijakan yang Pak Anies sudah buat nih pada 5 tahun berikut nih. Lalu bagaimana ya menurut lo kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pusat? Menurut gimana tuh? Ya menurut gua mah kalau misalnya apa yang baik ya yang sudah dilakukan oleh Bang Anies, kalau memang itu dianggap baik dan bermanfaat bagi masyarakat, ya harus diteruskan, gitu ya. Yang penting jangan dipolitisir. Kajian-kajian tentang banjir banyak lah ya. Dan Bang Anies juga saya pikir apa yang dilakukan dalam program penanganan banjir juga sangat ilmiah ya. Dan ada tim khusus gitu ya. Saya yakin gitu ya, ada yang memang nggak sembarangan dalam hal seperti itu. Cuma persoalannya dipolitisir atau tidak itu kan, bukan masalah saya nggak suka sama dia akhirnya bukan begitu ya, bukan like or dislike, bukan itu. Jadi persoalannya apakah memang kebijakan itu bermanfaat? Kalau memang bermanfaat bagi masyarakat ya harus dilanjutkan seperti itu. Nah, untuk masalah kolaborasi memang harus gitu dengan pemerintah pusat, memang harus dikolaborasikan karena bagaimanapun juga kan ibu kota ini kan pusat pemerintahan juga, termasuk ya presiden juga ada di sini ya, pusat kekuasaan juga ada di Jakarta. Artinya jangan sampai nanti hal-hal yang bersifat yang penting ini, penanganan banjir itu pemerintah pusat ya harus juga ikut bertanggung jawab. Bertanggung jawab, artinya harus mensupport, harus mensupport pemerintah provinsi DKI agar nanti apa yang dilakukan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Betul. Jangan ego kan biasanya di pemerintahan itu ego sektoral, ini yang sangat kacau jadinya karena masing-masing punya ego, jadi masing-masing jalan sendiri-sendiri. Ya kayak di Waduk Ciawi itu yang mau dibangun itu kan pemerintah pusat. Nah kan nggak mungkin juga pemerintah provinsi menangani sendiri. Nah pusat, contohnya itu tadi pusat bantu support dengan membuat waduk yang ada di Ciawi. Nah kalau waduk yang di Ciawi itu udah jadi, nah kemungkinan besar akan memperkecil banjir di Jakarta. Walaupun kita pertanyaannya kenapa nggak 5 tahun yang lalu ya? Kalau ada itu solusi, kan dari dulu gitu. Ya itu makanya harus bertahap, harus berkesinambungan. Iya betul. Maaf ya. Yang penting ada action lah ya, ada actionnya, ada jelas konsepnya, itu seperti itu. Lalu mungkin beban Jakarta ini kan sangat berat dan pemerintah kan bilang pindah aja ibu kota gitu. Itu solusi nanti apa gitu kan. Tapi memang berarti kalau saya solusi kata orang itu untuk solusi mengenai banjir pindah ibu kota gitu. Gara-gara banjir pindah kota. Ya, tapi itu oke lah kita dukung gitu ya. IKN oke kita dukung, nggak masalah gitu. Walaupun nanti duitnya untuk bangun IKN dari mana kita juga belum tahu. Jadi atau tidak, kapan jadinya gitu ya nggak tahu. Tapi yang jelas untuk Jakarta yang bebannya udah berat. Kalau memang kalau mau dipindah, saya pikir masyarakat juga sebagian oke setuju lah ya. Nggak apa-apa pindah aja lah. Biar nggak sempit ya. Kita udah terbebani dengan banyak macam gitu ya kepentingan. Tapi mungkin memang tidak semudah orang membayangkan kayak kos-kosan, pindah kos-kosan nggak seperti itu, bertahap juga, nggak tahu lama gitu kan. Besok piringnya dulu, besok sendoknya dulu. Nah itu jadi lama. Tapi yang jelas memang Jakarta emang harus dipikirkan
kan kami juga kan udah turun itu kan, ambles katanya Jakarta kan tenggelam berapa ngeri juga ya gitu kan, karena iya Jakarta permukaan tanah udah turun iya, waduh udah turun katanya lebih rendah dari laut gitu kan, itu lebih tinggi daripada permukaan buminya gitu kan. Berapa permukaan daratnya di Jakarta ambles, waduh mantap. Siapa yang ngomong ya? Oke, kita tadi sudah banyak membedah atau ya diskusi ya. Nah, kita bukan semua pengamat senior ya, tetapi memang warga yang melihat berazaskan sebuah data dicapai oleh Pak Anies sendiri selama 5 tahun dalam penanganan banjir. Jadi dari zaman Raja sendiri sudah ada ya. Dari mulai Pak Jokowi, Ahok, Pak Anies yang baru PRT, harapannya ada kerjasama, ada kesinambungan, kelanjutan sebuah sebuah konsep atau program penanganan banjir. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Bang Bang Widi nih ya, anak-anak Betawi nih. Mudah-mudahan di isi konten yang sangat simpel ini dan ya dapat bermanfaat buat kita semua. Kita akan lanjut nanti ke series 3 ya. Kita ada 17 rangkaian series paling panjang ya. Baru 2 kemarin kita bicara terkait dengan SDGs, tentang capaian tentang indeks dan masalah demokrasi dan kemiskinan. Kita ini kayaknya bicara tentang COVID ya. Dan HIV kita kan lagi ya. Oke, dari saya Rohman. Ya, saya Widi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.